Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 42184220 Bab 4218 Star Skeleton and Pegasus. Setelah mendapatkan sejumlah besar informasi, Landon Sen dengan santai menggulung pedang cahaya pedang dan menembak dan membunuh kapten patroli dari 3 orang suci. Setelah analisis singkat dari berita yang diperoleh dari pencarian jiwa, corak Landon Sen menjadi sedikit aneh, dan murid suci Asura di tengah alisnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan besar yang gelap, menutupi ruang sekitarnya dengan teknik magis. 3 putri Landon Sen, Lian Xing, Meng Xuaner, dan Bai Lan disembunyikan di ruang ilusi, dan fluktuasi energi dan puing-puing kapal perang yang disebabkan oleh kekuatan magis juga ditutupi oleh ruang ilusi. Saudara Sen, bagaimana situasinya? Melihat Landon Sen begitu waspada, Lian Xing tidak bisa membantu melangkah maju dan bertanya. Landon Sen mengerutkan kening dan berkata, pulau ini memang pulau ular naga, tapi biksu 3 orang suci yang kubunuh tidak mengetahui keberadaan arai teleportasi batas di pulau ular naga. Bagian tengah pulau ular naga ditanami dengan orang suci Tongtian. Area kayu telah ditutup rapat dan dikunci oleh biksu tingkat tinggi dari 3 sekte suci. Biksu patroli biasa ini tidak memenuhi syarat untuk masuk ke area pusat. Untuk saat ini, saya tidak tahu apakah Istana Kaisar Iblis dan arai teleportasi wilayah ada di sana. Di daerah itu. Meng Xuaner meringkuk dan berkata, karena sangat merepotkan, maka kita akan langsung pergi ke pulau itu. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu tidak mudah. Untuk mencegah musuh asing menghancurkan pohon suci surgawi, 3 petapa telah menghabiskan harga yang sangat mahal untuk memasang penghalang pertahanan yang sangat kuat di sekitar pohon suci surgawi yang ditanam, kekuatan yang sebanding dengan formasi abadi emas. Pada saat perang, pelindung pertahanan di tengah pulau harus dibuka sepanjang tahun. Bahkan jika kita memasuki pulau, kita akan dihalangi oleh penghalang. Kekuatan formasi Jinxian sangat tinggi, dan bahkan jika Landon Sen menggunakan kekuatan penuhnya, sulit untuk menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Jangan bilang itu Landon Sen, bahkan Daluo Jinxian tidak bisa menerobos formasi Jinxian untuk sementara waktu. Secara umum, dibutuhkan banyak tenaga untuk menerobos formasi keabadian emas untuk terus menyerang formasi, dan terus-menerus melemahkan energi terlarang dari formasi, sebelum memungkinkan untuk menghancurkan formasi keabadian emas. Dengan tenaga mereka, itu tidak cukup. Lebih jauh lagi, begitu kita memasuki pulau dengan sikap tegak, kita pasti akan memprovokasi 3 orang suci di pulau itu untuk meminta bantuan melalui arai teleportasi wilayah, dan keuntungannya mungkin tidak sebanding dengan kerugiannya. Landon Sen mengerutkan kening dan berkata bahwa hanya karena dia khawatir tentang ini, dia menggunakan ilusi untuk menyembunyikan daerah ini untuk menghindari ditemukan oleh kapal patroli lain di luar pulau ular naga. Identitasnya sensitif, dan setelah bocor, tidak mungkin untuk menjamin bahwa itu tidak akan menarik Daluo Jinxian dari 3 orang suci untuk mencegatnya. Bai Lan mengerutkan kening dan berkata, karena tegak dan cerah tidak berhasil, dapatkah kita menemukan cara untuk menyelinap ke tengah pulau untuk menemukan susunan teleportasi batas? Landon Sen mengerutkan kening, itu masih tidak berhasil. Itu tidak bocor. Hanya 3 utusan suci yang dikirim khusus untuk menjaga pohon suci di langit dapat membuka penghalang. Biksu lain tidak memiliki celah. Kualifikasi dunia. Jika kita tidak bisa membiarkan 3 utusan suci di pulau mengambil inisiatif untuk membuka penghalang, kita tidak akan bisa memasuki pusat pulau ular naga. Aku khawatir hanya ada satu cara saat ini. Ada kekhasan di mata Landon Sen. Ada solusi. Lian Xing dan Meng Xuaner bertanya. Teknik abadi mendalam teratas, mata ajaib Shuro. Landon Sen mengeluarkan minuman ringan, dan murid bijak Asura di tengah alisnya tiba-tiba menembakkan cahaya keemasan gelap yang besar, tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda tinggi dan dingin yang mengenakan baju besi suci perak, itu adalah sang kaisar. Mata ketiga wanita itu berbinar, dan Meng Xuaner tidak bisa membantu tetapi berseru, putraku pintar. Memang, berpura-pura menjadi Ditian, memang ada kemungkinan besar untuk bisa memasuki pesona Pulau Ular Naga. Pertempuran kota Jiuli hanya 2 atau 3 hari lagi, dan Pulau Naga Ular pasti tidak akan mendapatkan informasi tentang situasi pertempuran secepat ini. Seni magis Landon Sen yang disebut murid sakti Shuro berasal dari mata iblis suci. Pada awalnya murid suci Shuro mewarisi banyak kekuatan magis dari mata iblis suci, termasuk kekuatan magis-magis ini. Kemampuan ilusi murid suci Sura jauh melebihi mata iblis suci. Dengan basis kultivasi Landon Sen saat ini, dia dapat menggunakan teknik murid hantu Sura ini untuk menyembunyikan semua biksu di bawah Luo Tianxiang. Landon Sen, yang telah menjadi kaisar, membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat ular emas, memegangnya di tangannya, tubuhnya memancarkan aura yang suram dan kejam, yang membuat orang bergidik. Dengan kekuatan murid hantu Sura, Landon Sen dengan sempurna meniru Ditian, dan dengan tongkat ular emas asli di tangannya, hampir tidak ada cacat di dalamnya. Ini belum berakhir. Landon Sen mengeluarkan bola biru samar dari cincin penyimpanan dan menumpahkan darahnya untuk mengenali tuannya. Ledakan.
Petak besar api biru samar meledak dari bola, dan berkumpul menjadi Pegasus tinggi, kerangka dengan sayap di punggungnya, penuh dengan api biru samar. Ini adalah tunggangan Ditian, skeleton Pegasus. Setelah Ditian meninggal, skeleton Pegasus memutuskan hubungan dengan Ditian, dan tubuh roh disegel dalam bola biru samar bernama Star Skeleton Bat di tangan Landen Sen. Legenda mengatakan bahwa di wilayah abadi surgawi, setelah Protos itu sendiri runtuh, tubuh jiwa tidak akan sepenuhnya mati, tetapi jiwa yang tersisa akan berubah menjadi kerangka bintang yang hidup dalam bentuk hantu, berkeliaran di sekitar wilayah abadi surgawi. Di zaman kuno dewa yang diunggulkan dan 5 kaisar, para biksu yang kuat dari wilayah abadi bintang surgawi memiliki kebiasaan menangkap sisa-sisa kerangka bintang dan memurnikannya menjadi tunggangan. Skeleton Pegasus yang ditinggalkan oleh Ditian adalah Star Skeleton, disegel di Star Skeleton Bat, yang kebetulan lebih murah untuk Landen Sen. Dengan kata lain, skeleton Pegasus adalah hantu rasi bintang dengan level yang relatif rendah. Biksu itu dapat mengendalikannya tanpa mendapatkan kualifikasi rasul konstelasi, tetapi ia hanya dapat menampilkan 30% dari kemampuan kerangka. Hanya dengan menjadi rasul konstelasi dan memacu Pegasus tengkorak dengan energi bintang, tengkorak Pegasus dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Selama Landen Sen berpura-pura menjadi kuda poni kerangka ini, dia hanya mampu 30%, tapi itu tidak berbahaya. Skeleton Pegasus adalah tunggangan ikonik Ditian, dan tidak ada ilusi yang dapat ditiru. Dengan benda ini, tidak ada yang akan meragukan identitas Landen Sen setelah hantu tersebut. 3 gadis, kamu harus memasuki istana Guangtian sebentar, dan serahkan sisanya padaku. Setelah Landen Sen duduk di tengkorak Pegasus, dia membalikkan tangannya untuk mempersembahkan korban ke kuil Guangtian dan membuka gerbang kuil. Ini baik. Ketiga wanita itu mengangguk diam-diam dan memasuki istana Guangtian. Setelah melakukan semua hal ini, Landen Sen berubah menjadi seorang kaisar, mengendarai Pegasus tengkorak, bergegas menuju Pulau Naga Ular dengan kasar. Saya harus mengatakan bahwa kecepatan skeleton Pegasus ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika Landen Sen hanya bisa memainkan 30% dari kemampuan skeletal, kecepatan skeleton Pegasus jauh melebihi kecepatannya sendiri. Tidak lama kemudian, Landen Sen sudah bisa melihat bentuk embrio dari Pulau Naga Ular di depan, pinggiran pulau itu terbungkus oleh pelindung pertahanan seperti cermin yang halus. Bahkan pinggirannya telah dilarang, yang menunjukkan betapa ketatnya penjagaan Pulau Naga Ular. Untuk memasuki pusat Pulau Ular Naga, dia harus melewati berbagai batasan, dan Landen Sen berterima kasih atas pilihannya. Banyak biksu yang berpatroli di 2 kapal perang yang berpatroli di luar pulau menemukan pergerakan dari skeleton Pegasus yang sedang berlari, dan gemetar dengan aura jahat yang kuat dan tekanan yang dilepaskan oleh skeleton Pegasus dan Ditian di atas punggung kuda. Temui Kaisar Ular. Banyak biksu di kapal perang patroli berlutut dan memberi hormat dengan gemetar, tidak berani mengangkat kepala. Ditian datang berlari kencang di atas skeleton Pegasus, berhenti di depan 2 kapal patroli, dan berteriak, ada sesuatu yang penting di kursi ini yang perlu dikomunikasikan kepada utusan Suanting, cepat buka larangannya dan biarkan aku masuk. Bab 4219, Female Prisoner. Iya. Para biksu yang berpatroli tidak curiga akan penipuan, dan kedua kapten patroli itu segera mengeluarkan transmisi suara untuk memberitahu para penjaga di pantai Pulau Ular Naga untuk membuka celah di luar pulau. Landen Sen mengendarai skeleton Pegasus, bergegas ke celah dan menghambur ke Pulau Ular Naga. Pulau Ular Naga memiliki luas wilayah yang kecil, namun radiusnya beberapa juta mil. Aura kekacauan di pulau itu sangat kaya, yang mengejutkan Landen Sen. Kekuatan spiritual kacau di ruang geografis di mana pohon suci surgawi tumbuh harus dalam keadaan tersedot. Misalnya, di Pansilek Riktua, sejak pohon suci surgawi ditanam, kekuatan spiritual kacau di sekitarnya dan energi urat bumi hampir tersedot. 2 jaring. Pohon keramat yang tumbuh di Pulau Ular Naga jelas lebih menakjubkan daripada pohon keramat yang tumbuh di Pansiling, tetapi tidak berdampak pada lingkungan sekitarnya. Tiba-tiba Landen Sen merasa sedikit tidak normal. Mungkin ada sumber energi lain yang bisa memberikan energi untuk pohon keramat di pulau itu. Landen Sen tidak banyak berpikir untuk saat ini, dan langsung pergi ke pusat Pulau Ular Naga. Tengkorak Tianma sangat kejam, tetapi kemanapun Landen Sen pergi, para biksu dari 3 sekte suci berlutut dan memberi hormat, berteriak, temui Kaisar Ular. Meskipun Ditian bergabung dengan 3 petapa belum lama ini, bagaimanapun juga dia bisa bersama pemimpin. Daluo Jinxian yang duduk bersama, dan semua orang tahu nama, Raja Ular, dari Kaisar 3 orang suci. Dia telah lama dianggap sebagai biksu yang kuat dengan status yang sama sebagai pemimpin. Berani mengabaikan. Landen Sen Yirong menjadi kaisar surga, efeknya sangat bagus, seluruh perjalanan tidak terhalang, dan tidak ada biksu yang berani campur tangan dengan tujuan Landen Sen. Dengan cara ini, dia hampir mencapai pusat Pulau Ular Naga tanpa hambatan apapun. Seluruh area tengah Pulau Ular Naga digunakan untuk menanam pohon suci langit, diameter akar pohon ini lebarnya ratusan ribu mil. Akar pohon terhubung ke dasar samudera dalam yang tak berujung, dan batang pohon menembus langit setinggi 100.000 mil, memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan.
Area tengah pulau itu diblokir oleh barisan pertahanan emas, dan tidak ada biksu dari luar yang bisa memasukinya. Di sebelah utara kayu suci Tongtian terdapat sebuah gunung tinggi. Di puncak gunung berdiri sebuah istana emas. Plakat istana bertuliskan 4 huruf emas dengan nama Kuil Penjaga. 3 gereja suci akan membangun kuil penjaga di hampir setiap area di mana pohon suci surgawi ditanam. Tujuannya adalah untuk melindungi pohon suci surgawi dari kerusakan. Kuil penjaga setara dengan benteng terpenting dari 3 petapa. Setiap tempat perlindungan penjaga berada di bawah yurisdiksi utusan 3 orang suci, dan bersama dengan banyak rasul dan biksu tingkat tinggi dari 3 orang suci, mereka menjaga pohon suci surgawi siang dan malam. Utusan suci yang mengatur kuil penjaga Pulau Ular Naga bernama Suanting. Kultivasinya berada di puncak Luo Tianxiang. Dia dikenal karena metode kejamnya dan peringkatnya cukup tinggi di antara banyak utusan suci 3 orang suci. Saat ini, menjaga kuil. Suanting, mengenakan baju besi ungu, sedang memukuli dan menginterogasi seorang tahanan wanita. Memegang cambuk guntur ungu, Suanting membanting tahanan wanita itu dengan keras, dengan ekspresi yang sangat ganas. Narapidana wanita itu dirantai pada bingkai kayu merah tua, dengan rambut acak-acakan, dan noda darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, tidak ada tempat yang utuh, dan dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Narapidana wanita yang berulang kali terkena cambuk petir ungu memiliki banyak percikan listrik di sekujur tubuhnya, dan tubuh langsingnya terus gemetar dan menggigil, dan berteriak di mulutnya. Yang paling membuat kulit kepala mati rasa adalah di antara kulit dan dagingnya terdapat cacing gu hitam pekat yang menggeliat dengan cepat, membuat jeritan, mendesis, mengeluarkan nafas yang keras. Cacing gu hitam yang menggeliat di kulit dan daging narapidana wanita ini disebut cacing jiwa yang hancur, dan mereka adalah salah satu cacing paling ganas di dunia peri sejati. Tidak seperti cacing gu biasa yang hanya akan menyiksa tubuh biksu, cacing jiwa yang rusak ini juga dapat memakan raga jiwa biksu tersebut, memberikan siksaan ganda pada tubuh dan jiwanya, membuat hidup lebih buruk dari kematian. Tubuh cacing penghancur jiwa adalah siksaan paling parah di dunia nyata. Umumnya, beku yang menderita tubuh serangga jiwa yang hancur akan kehilangan jiwanya dalam waktu setengah jam, tetapi narapidana wanita ini sepertinya menahannya dalam waktu yang sangat lama, dan tubuhnya telah mati rasa oleh rasa sakit yang tak berujung. Saat Suanting terus mengayunkan cambuk guntur, tubuh rapuh narapidana wanita itu terbang kemana-mana. Tampaknya narapidana wanita itu akan runtuh tanpa beberapa cambuk, tapi sungguh menakjubkan bahwa permukaan fisik narapidana wanita melonjak saat dipukul. Cahaya putih aneh, cepat perbaiki darah dan daging yang rusak parah. Pada saat yang sama, jiwa dewa dari tahanan wanita yang digigit oleh cacing penghancur jiwa juga bersinar dengan cahaya hijau yang redup, dan tubuh jiwa yang rusak perlahan pulih. Justru karena jiwa dan tubuh fisik narapidana wanita memiliki kemampuan untuk pulih hampir di langit, ia dapat menahan cambukan Suanting dan gigitan cacing jiwa, tetapi juga disiksa tanpa bisa dikenali dan mengerikan. Jalang, utusan suci ini akhirnya akan memberimu satu kesempatan lagi, dan dengan cepat mengakui keberadaan harta karun naga dan ular, dan aku akan memberimu kebebasan. Suanting meraung keras. Anjing tua Suanting. Gadis ini telah mengatakannya puluhan ribu kali, dan dia memiliki kemampuan. Kamu membunuhku, jika tidak, kamu tidak dapat membiarkan aku mengungkapkan sepatah kata pun. Tahanan wanita yang penuh bekas luka memiliki mata apatis, dan dia menanggapi dengan amarah seperti Gossamer, dan sentuhan sarkasme muncul di sudut mulutnya yang berlumuran darah, yang membuktikan sikap pantang menyerah dan keras kepala di hatinya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menceritakan rahasianya, Suanting pasti tidak akan membiarkan dirinya pergi. Bahkan jika dia menderita penyiksaan yang tidak manusiawi, dia tidak mau membiarkan anjing pelari dari 3 orang suci mendapatkan keuntungan sedikitpun. Jalang, tak lama lagi, pemimpinku dari 3 orang suci akan mengunjungi Pulau Naga Ular secara langsung. Pada saat itu, bahkan jika kekuatan perbaikan jiwa dan tubuhmu kuat, kau tidak akan pernah selamat. Selama kau menceritakan rahasia harta karun naga dan ular sekarang, band utusan dapat melindungi Anda dari kematian memberi Anda kebebasan. Jika pemimpin datang, Anda pasti akan mati. Suanting dengan tegas mengancam sambil melambaikan cambuk guntur di tangannya. Mati. Haha, gadis ini sangat menantikannya. Anjing tua Suanting, aku melihatmu. Kamu tidak perlu berbicara omong kosong. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku, gadis itu akan menunggu pemimpin dari 3 orang suci untuk melakukannya. Tahanan wanita itu mencibir dan berkata, ada perasaan lega dalam kata-katanya. Selin Hua, kurasa kau pelacur tidak bisa melihat peti mati atau menangis, utusan suci ini akan membiarkanmu mati sekarang. 7 lubang Suanting yang marah mencambuk narapidana wanita itu dengan lebih ganas dan panik, sampai narapidana wanita itu sangat ingin menyerah. Meskipun ada kata kasar di mulutnya, dia sama sekali tidak bisa mengambil wanita ini. Kemampuan wanita ini luar biasa, jiwanya dijaga oleh energi aneh dan tidak dapat mencari jiwa sama sekali. Bahkan jika tubuh jiwa terluka parah, ia dapat pulih. Hal yang paling berbahaya adalah tubuh fisiknya juga memiliki kemampuan untuk pulih hampir tidak bisa dihancurkan. Suanting belum pernah mendengar tentang ketahanan ganda tubuh dan jiwa ini.
Saya khawatir hanya Daluo Jinxian yang benar-benar bisa membunuhnya. Faktanya, Suanting tidak ingin membunuhnya, dia hanya ingin bertanya tentang keberadaan harta karun naga dan ular. Tapi tidak peduli jenis penyiksaan apa yang dia gunakan, wanita ini masih menolak untuk mengungkapkan sepatah kata pun, hampir membuat Suanting gila. Bab 4220, Flower Purple Spirit and Dragon Snake Tracer. Tahanan wanita yang dicambuk Suanting bukanlah orang lain, tetapi pendamping Tao Lenden Sen, Selin Hua. Alasan mengapa Selin Hua jatuh sampai ke ujungnya adalah untuk memulai dengan pertempuran hebat ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu, pemimpin tiga gereja suci, Ziying, menemukan bahwa pulau di tengah laut dalam yang tak berujung mengandung sumber energi yang sangat besar melalui harta abadi tertentu, dan mengirim sekelompok tentara tiga sekte suci untuk menduduki Pulau Ular Naga. Pada saat itu, ada kekuatan pemahaman di Pulau Ular Naga, dan pemilik pulau itu adalah roh bunga ungu yang melonjak dari dunia roh kuno ke Pulau Ular Naga. Sein Suanting diangkat sebagai panglima tertinggi tentara dan bertempur melawan pasukan kultivasi lokal di Pulau Ular Naga yang dipimpin oleh Selin Hua. Meskipun budidaya spiritual Selin Hua hanya berada di tahap tengah Luo Tianxiang, karena keberuntungan besar di Pulau Naga Ular di tahun-tahun awal, ia hampir dibudidayakan menjadi tubuh abadi, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Selama perang, Suanting hampir dibunuh oleh Selin Hua untunglah, pada saat kritis, ia menjebak Selin Hua dengan Purple Thunder Whip yang dianugerahkan oleh Ziying, dan digabungkan dengan banyak dewa abadi Luo Tianxiang. Kekuasaan, akhirnya menangkap Selin Hua. Setelah menangkap Selin Hua, Suanting memimpin pasukan 3 orang suci untuk menduduki Pulau Ular Naga dan memenangkan kemenangan. Suanting ingin mencari jiwa Selin Hua secara langsung, dan ingin tahu bagaimana cara mendapatkan sumber energi yang sangat besar di domain Pulau Ular Naga untuk menanam pohon suci surgawi. Tapi anehnya dia menemukan bahwa tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa mencari jiwa Selin Hua, dia juga tidak bisa membunuh tubuhnya, dan hampir membiarkan Selin Hua melarikan diri karena ini. Setelah akhirnya mengendalikan tubuh fisik Selin Hua, penyiksaan berat Suanting gagal mendapatkan jawaban. Kemudian, orang-orang Selin Hua yang cakap mengkhianati dan memberitahu Pulau Ular Naga Suanting bahwa ada batu abadi besar yang tersembunyi jauh di dalam tanah, yang ditutupi oleh larangan yang kuat. Suanting bergerak di sepanjang tanaman merambat dan menemukan arah dari batu abadi butuh lebih dari setengah tahun bagi Suanting untuk bersatu dengan pasukan 3 orang suci sebelum melanggar larangan dan akhirnya menemukan batu abadi. Batu abadi adalah sumber energi yang sebelumnya terdeteksi Ziying, dan juga menjadi sumber energi yang diperoleh dengan menanam pohon suci surgawi di masa depan. Batu abadi ini tidak sederhana, permukaannya sebenarnya diukir dengan mural aneh dan sejumlah besar karakter. Menurut analisis banyak pejabat senior Suanting dan San Shenjiao, batu abadi ini adalah hasil dari 2 basis budidaya yang tinggal di Pulau Longshe pada periode 5 kaisar. Raja Iblis Daluo Jinxian bayi yang ditinggalkan pasangan itu. Selain batu peri ini, pasangan Kaisar Iblis juga meninggalkan harta karun naga dan ular misterius yang tersembunyi di dekat Pulau Ular Naga. Pemilik Pulau Selin Hua telah menemukan harta karun naga dan ular di tahun-tahun awal dan memperoleh sifat yang hampir abadi dari tubuh dan jiwanya. Setelah mempelajari rahasia harta karun naga dan ular, Suanting mengembangkan hati tamak yang kuat dan segera memerintahkan semua biksu tingkat tinggi dari 3 orang suci untuk mencari keberadaan harta karun naga dan ular secara rahasia. Namun, para biarawan mengirimkan pencarian Pulau Ular Naga dan perairan di sekitar pulau lebih dari selusin kali, tetapi tidak dapat menemukan sedikit pun jejak harta karun naga ular. Satu-satunya yang tahu keberadaan harta karun naga dan ular itu adalah Selin Hua. Tidak dapat melakukan apa-apa, Suanting harus menyiksa Selin Hua setiap hari, mencoba segala cara untuk memaksa keberadaan harta karun naga-naga, tetapi temperamen Selin Hua sangat kuat, tidak peduli bagaimana Suanting menyiksa dan menyiksa, dia hanya menolak untuk mengatakan. Meskipun dia tidak mengetahui keberadaan harta karun naga dan ular, Suanting tidak sibuk selama 300 tahun ini. 300 tahun yang lalu, Suanting mengirim mata-mata untuk menyampaikan urusan batu peri dan harta karun naga dan ular ke Ziying, yang berada jauh di negeri Dongeng Utara. Saat itu, Ziying sedang memimpin pasukan dari 3 orang suci untuk menyerang wilayah abadi dunia bawah utara, dan tidak punya waktu untuk peduli dengan harta karun naga dan ular. Dia hanya meminta mata-mata untuk mengirimkan laporan rahasia dan memerintahkan Suanting untuk menanam kayu suci surgawi di Pulau Ular Naga. Mengandalkan energi yang diberikan oleh batu abadi, Suanting berhasil menanam kayu suci surgawi, yang dianggap memenuhi perintah yang diberikan oleh Ziying. Harta karun naga dan ular menjadi satu-satunya penyakit jantungnya. Dengan basis kultivasi Suanting, tidak ada cara untuk membunuh jiwa dan raga Selin Hua, selain menyiksa Selin Hua hari demi hari, karena cepat atau lambat ia akan mengungkap rahasia harta karun naga dan ular. Namun, dia meremehkan kemauan Selin Hua, setelah hampir 300 tahun, Selin Hua masih tidak mengucapkan setengah kata pun tentang harta karun naga dan ular. Suanting benar-benar tidak sabar. Berpikir bahwa dia tidak punya pilihan selain terlambat membawa seorang wanita, Suanting menjadi lebih jengkel dan berteriak, Selin Hua, ada jalan ke surga, kamu jangan pergi, dan neraka tidak punya cara, kamu masuk.
Jika kamu tahu bahwa kamu tidak tahu baik atau buruk, utusan suci ini akan Anda harus menyiksa Anda lebih kejam, merobek wajah Anda, memotong hidung Anda, mencungkil mata Anda. Ini tidak cukup, Anda harus membiarkan sekelompok orang jahat menyiksa dan menghina Anda, mungkin pemandangan itu akan menjadi lebih indah. Suanting melambaikan cambuk guntur sambil melampiaskan amarahnya dengan kasar. Tubuh Selin Hua sudah dipukuli secara tidak wajar oleh Suanting. Dia menekan rasa sakitnya dengan kemarahan yang ekstrim dan keengganan yang tersembunyi di matanya. Dia selalu menderita dari rasa sakit yang menggigit ribuan serangga. Perasaan bahwa hidup tidak sebaik kematian ini membuat Selin Hua ingin bunuh diri sepanjang waktu, namun ia ditanamkan dengan Soul Smasher, kekuatan jiwanya benar-benar di luar kendalinya, dan fungsi perbaikan tubuh jiwa membuatnya bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Tidak bisa. Sungguh konyol bahwa kesempatan besar yang saya pikir telah saya dapatkan sekarang telah menjadi sumber rasa sakit yang tak ada habisnya untuk diri saya sendiri. Sepertinya ini adalah takdir Selin Huaku. Selin Hua menertawakan dirinya sendiri, senyumnya penuh suram dan tidak berdaya. Jika dia bisa membuat pilihan lain, dia lebih suka bersikap biasa-biasa saja daripada menyentuh makam pasangan naga dan ular. Kutukan aura, yang dideritanya pada masa itu benar-benar menjadi kenyataan. Pada hari seperti ini ketika hidup lebih buruk dari kematian, bahkan seorang beku dengan pikiran yang kuat akan menjadi gila karena putus asa. Landen Sen, saya bersumpah untuk mengikuti jejak Anda di awal, tetapi pada akhirnya itu adalah mimpi besar. Tidak masalah, jika Anda melihat saya begitu memalukan dan jelek, saya lebih baik mati. Hati Selin Hua seperti pisau, sambil menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, dia dengan liar membakar darahnya sendiri dan mencoba meledakkan tubuh jiwanya lagi. Pada saat ini, utusan suci Suanting, bawahannya punya masalah mendesak untuk dilaporkan. Seorang penjaga berpangkat tinggi berteriak di luar kuil penjaga. Suanting segera menyingkirkan cambuk guntur, membuka kunci batasan masuk kuil penjaga, membiarkan penjaga masuk, dan bertanya dengan tangannya, apa kepanikannya. Penjaga berpangkat tinggi itu buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, laporkan kepada utusan suci Suanting bahwa itu adalah Kaisar Ular. Penguasa ular datang ke Pulau Ular Naga karena suatu alasan, dan memanggilmu dengan namanya untuk menemuimu. Dia sedang menunggu di luar formasi besar sekarang. Raja Ular. Ekspresi Suanting berubah drastis, berpikir bahwa Ditian memimpin pasukan utama dari 3 orang suci untuk menyerang kota Jiuli, mengapa dia tiba-tiba datang ke Pulau Ular Naga? Pergi, bawa aku menemui Kaisar Ular. Toh Ditian adalah Daluo Jinxian yang tunduk pada agama suci. Suanting tidak berani mengabaikan. Setelah memasukkan Selin Hua ke dalam botol hitam pekat, dia langsung mengikutinya. Bersama dengan penjaga itu terbang keluar dari kuil penjaga, bersiap untuk bertemu Ditian.